Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1905D05 jurusan Sistem Informasi. Di sini kami akan melakukan tugas mata kuliah Sistem Operasi untuk melakukan instalasi Ubuntu Server dengan tipe 24.04. Perkenalkan, saya Juwita Arilia Putri dengan NIM 1921483. Di sini saya akan melakukan tugas proses instalasi Ubuntu servernya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Alivia dengan NIM 192312844 yang akan mengerjakan pengunduhan dan konfigurasi awal virtual mesin. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Bukali dengan NIM 192311584. Di sini saya akan finalisasi servernya dan pembuatan akunnya. Halo semuanya, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan proses persiapan dan pembuatan mesin virtual untuk Ubuntu Server menggunakan VirtualBox. Langkah ini sangat penting karena akan menjadi fondasi dari server yang akan kita bangun. Langkah pertama ini mengunduh file yang dibutuhkan. Yang pertama, kita membuka browser dan kunjungan situs resmi Ubuntu untuk mengunduh file ISO Ubuntu Server versi terbaru. File ISO ini adalah bisa disebut kaset digital dari sistem operasi yang akan kita install. Setelah file ISO terinstall, kita akan mengunjungi situs VirtualBox untuk mengunduh dan menginstal aplikasi jika belum mempunyai. VirtualBox ini adalah software yang memungkinkan kita membuat komputer di dalam komputer yang disebut mesin virtual atau VM. Pastinya akan mengunduh versi yang sesuai dengan sistem operasi utama kita, misalnya untuk Windows atau macOS. Nah, jika VirtualBox-nya sudah terinstall, selanjutnya kita akan membuat virtual mesin baru. Yang pertama, kita membuka VirtualBox-nya, klik tombol New. Nah, di sini adalah langkah utama memulai pembuatan mesin virtual baru tempat Ubuntu Server yang akan diinstal. Isi nama VM-nya misalnya Ubuntu. Misalnya Ubuntu 24. Ini harus memberikan nama yang jelas agar membantu kita untuk mengenali VM ini, terutama jika nantinya ada banyak VM lain di VirtualBox. Di bagian VM folder, kita menyimpan di disk C, di bagian user path to VirtualBox VMS. Selanjutnya ISO image, kita memilih order. Kita memilih file Ubuntu yang sudah kita install. Ini berfungsi sebagai kaset instalasi sistem operasi. Memilih ISO ini memastikan installer Ubuntu Server bisa dijalankan. Lalu kita open. Kita harus menghilangkan centang pada opsi proses with an installation ini dikarenakan kita akan melakukan instalasi secara manual. Ini penting supaya kita mempelajari setiap langkah konfigurasi Ubuntu servernya. Selanjutnya OS-nya Linux, lalu OS distributionnya Ubuntu, lalu OS versionnya Ubuntu 64. Selanjutnya next. Nah, di sini
kita akan mengalokasikan memori CPU dan di size-nya. Yang pertama ada base memory. Di sini kita akan menentukan berapa banyak RAM dari laptop kita. Yang kita gunakan ini RAM-nya total 16 GB yang akan dipinjamkan ke mesin virtual ini saat berjalan, yaitu 2 GB saja sudah sangat cukup untuk Ubuntu server. Shader berwarna hijau. Di sini ada 2 shader. Ada satu shader yang membedakan warna, ada warna hijau dan merah. Hijau ini adalah batas aman yang direkomendasikan VirtualBox agar laptop utama kita tetap jalan lancar. Nah, untuk number of CPUs ini kita menggunakan laptop Ryzen 5 yang memiliki beberapa prosesor, terlihat bisa mencapai 12 CPUs. Dengan memberikan 2 inti CPU ini, mesin virtual server kita akan bekerja lebih responsif, terutama saat proses instalasi atau nanti saat menjalankan banyak tugas. Ini jauh lebih baik daripada hanya satu CPU. Selanjutnya disk size atau ukuran disknya. Ini adalah ukuran hard disk virtual yang akan kita buat. VirtualBox ini akan membuat satu file di laptop di folder virtual VMS dengan ukuran 25 GB yang akan bertindak sebagai hard disk fisik untuk Ubuntu server kita. Jadi semua file sistem operasi dan datanya akan disimpan di sini. Nah, di sini ada use EFI atau menggunakan EFI. Kita biarkan saja kotak ini tidak dicentang, dikarenakan EFI ini adalah mode putih yang lebih modern, pengganti sistem BIOS lama. Tapi untuk instalasi standar Ubuntu server ini menggunakan mode BIOS, dengan membiarkan kotak ini tidak dicentang sudah cukup dan sangat kompatibel, jadi kita tidak perlu mencetaknya. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya ini ada rangkuman yang kita lakukan tadi. Selanjutnya finish. Nah, selanjutnya setelah selesai kita membuat VM-nya, kita akan mengatur jaringan atau networking. Di sini kita klik setting, lalu network. Nah, kita yang pertama memilih VM yang baru dibuat, lalu klik. Nah, di bagian enable network adapter ada attach to, NAT kita ubah menjadi bridge adapter. Bridge adapter ini membuat VM seolah menjadi komputer fisik baru di jaringan sehingga mendapatkan IP langsung dari router. Selanjutnya kita pilih adapter jaringan yang aktif. Ini kita memilih Wi-Fi 6 atau 6E wireless LAN shard. Ini USB-nya udah ini aja ya. Saya Realtek. Maksudnya? Mediatek ya? Ada.
Ya, real tech kan? Paling atas aja. Ini paling atas, Mediatek. Oh, itu ngomong. Ya. Lalu selanjutnya kita klik OK. Jadi di sini sudah selesai pengunduhan virtual machine. Ya. Nah, di sini sudah selesai untuk pengaturan jaringannya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian penginstalan Ubuntu servernya. Akan dilanjutkan oleh Juwita. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke virtual machine yang kedua. Nah, bisa dilihat di sini virtual machine Ubuntu-nya sudah siap. Nah, kita tinggal klik startnya. Di bagian kedua ini, saya Juwita akan menjelaskan atau memandu kalian untuk melewati proses instalasi Ubuntu servernya. Mulai dari pemilihan bahasa hingga konfigurasi penyimpanannya. Nah, lalu di sini kita klik start pada VirtualBox-nya. Nah, ini akan loading terlebih dahulu pada VirtualBox-nya. Kita selang terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat sini. Kita akan pilih try or install Ubuntu server pada menu yang tampil, lalu tekan enter. Mungkin saya akan jelaskan sedikit di sini. Saat kita menyalakan virtual machine pada VirtualBox, ia akan boot dari file ISO yang telah kita masukkan tadi. Opsi ini akan memulai instalasi Ubuntu servernya. Nah, setelah itu kita akan masuk pada halaman pemilihan bahasa dan layout keyboard. Di sini kita akan memilih instalasi bahasanya adalah English, lalu tekan enter. Di layar berikutnya, pilih layout keyboard seperti tadi, yaitu English US. Pilih done dan tekan enter. Langkah ini sudah cukup jelas. Kita akan memilih bahasa yang akan digunakan selama proses instalasi untuk sistem operasi nantinya. Pemilihan layout keyboard juga penting agar semua tombol berfungsi sesuai dengan semestinya. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman tipe instalasi dan konfigurasi jaringannya. Pilih tipe instalasi Ubuntu server. Tekan enter. Nah, ini akan otomatis mendeteksi jaringan karena kita sudah menyeting Ubuntu server kita tadi ke bridge adapter. Seharusnya akan muncul IP pada layarnya. Nah, ini sudah muncul. Di sini tertera IP address 192.168.100.9/24.
Kita memilih instalasi server standar yang berisi semua paket umum yang dibutuhkan di langkah jaringan sampai di langkah konfigurasi jaringannya. Layar ini menunjukkan bahwa installer telah berhasil mendeteksi kartu jaringan virtual kita. Mari kita bedah informasinya. Untuk seperti kalimat INP0S3ETH, ini adalah nama yang diberikan oleh Linux untuk kartu jaringan Ethernet atau virtual kita. Nah, terus tertera di sini DHCP v4 dengan IP address 192.168.100.9/24. Ini adalah bagian terpenting. DHCP berarti server kita secara otomatis minta alamat IP dari router di jaringan kita. Misalnya router WiFi di rumah Anda. Nah, IP address di sini 192.168.1.9 adalah alamat IP yang berhasil didapatkan. Ini adalah alamat rumah server kita di bagian jaringan lokal. Angka ini mungkin berbeda di jaringan Anda, tapi yang penting adalah muncul alamat IP-nya. Ini membuktikan bahwa pengaturan bridge adapter yang kita lakukan di langkah kelima yaitu telah berhasil. Server kita sekarang terhubung ke jaringan yang sama seperti komputer fisiknya lainnya. Karena server sudah berhasil mendapatkan alamat IP secara otomatis dan terhubung ke jaringan, kita tidak perlu lagi mengubah apa-apa di sini. Langsung saja klik dan tekan enter untuk melanjutkannya. Nah, kita masuk ke konfigurasi proxy-nya. Layar ini menanyakan apakah kita perlu menggunakan proxy server untuk terhubung ke internet. Sederhananya, proxy adalah server perantara yang kadang-kadang digunakan di jaringan besar, seperti kampus atau perusahaan untuk mengakses internet. Karena kita menginstal di rumah atau di jaringan standar, kita tidak menggunakan proxy. Koneksi ini kita langsung ke router. Oleh karena itu, kita bisa membiarkan kolom proxy address ini kosong. Langsung saja pastikan dan terpilih di bagian bawah, lalu tekan enter untuk melanjutkannya. Nah, kita masuk ke halaman Ubuntu Archive Mirror Configuration. Langkah ini adalah tentang sumber unduhan perangkat lunak. Saat kita menginstal atau memperbarui Ubuntu, sistem perlu mengunduh paket-paket perangkat lunak dari sebuah server. Server ini disebut dengan Archive Mirror atau cermin arsip. Lihat di bagian mirror address. Saat ini belum muncul. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, installer ini secara otomatis mendeteksi lokasi kita dan memilih server mirror yang paling dekat, yaitu di Indonesia. Kita bisa lihat dari alamatnya. Seperti hit 1 http id archive.ubuntu.com Ubuntu Mobile in Release. Ini sangat bagus karena membuat proses unduhan, pembaruan update, dan instalasi software menjadi jauh lebih cepat dibandingkan kita harus mengunduh dari server di negara lain. Installer juga sudah menguji koneksi ke server ini yang ditunjukkan oleh pesan This Mirror Location Test. Lokasi mirror ini lulus tes karena server default yang disarankan sudah terbaik, server Indonesia, dan koneksinya berhasil. Kita tidak perlu mengubah apapun. Langsung saja pastikan dan di bagian bawah tekan enter untuk melanjutkannya. Di sini kita masuk ke konfigurasi penyimpanan atau partitioning-nya. Saya akan menjelaskan sedikit di halaman ini. Di layar tertera tulisan Configure Storage.
Dibiarkan pilihan default atau use an entire disk. Pastikan hard disk virtualnya yang tadi kita buat sebesar 25 GB di VirtualBox hard disknya sudah terpilih. Arahkan ke done dan enter. Di sini kita akan menentukan bagaimana hard disk akan digunakan. Untuk instalasi dasar paling mudah adalah yaitu menyerahkan seluruh ruang disk kepada Ubuntu. Installer akan secara otomatis membuat partisi yang dibutuhkan seperti partisi root dan swap. Kita akan mengkonfirmasi partisinya setelah ini. Kita akan klik dan lalu enter. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman konfirmasi partisinya. Saya akan menaikkan sedikit ke atas halamannya. Nah, installer meminta kita untuk konfirmasi akhir sebelum memformat hard disk virtual. Karena ini adalah disk kosong, kita bisa langsung melanjutkan tanpa khawatir kehilangan data. Mari kita lihat di ringkasan bagian atas, yaitu file system summary. Tertera tulisan slice partisi root. Installer membutuhkan partisi sebesar 11.496 GB, sekitar 11,5 GB yang dimount sebagai root. Ini adalah partisi utama sistem seperti penyimpanan C di Windows. Disinilah semua file, sistem operasi, program, dan data kita akan disimpan. Slice boot, partisi boot. Installer juga meminta partisi terpisah sebesar 2000 GB atau sebesar 2 GB yang dimount sebagai boot. Partisi ini khusus untuk menyimpan file-file penting yang dibutuhkan server untuk booting atau bangun saat pertama kali dinyalakan. Kenapa free space atau ruang kosong? Kamu mungkin melihat di bagian available device dan free space sekitar 11,5 GB. Ini adalah hal yang normal dan disengaja. Installer menggunakan mode canggih bernama LFM, yaitu Logical Volume Management. Ini sengaja menyisakan ruang kosong di dalam volume group agar jika nanti Anda membutuhkan ruang tambahan, misalnya data web, Anda bisa membuat partisi logis harus dengan mudah tanpa harus menginstal ulang. Disingkatnya, pengaturan default yang dibuat installer ini sudah sempurna untuk kebutuhan kita. Kita tidak perlu mengubah apapun, kita tinggal klik dan. Nah, karena kita sudah berada di bagian akhir Ubuntu servernya, instalasinya, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Saudara Fatur, untuk melakukan finalisasi instalasi Ubuntu server ini. Terima kasih. Oke, instalasi inti sudah selesai. Di bagian akhir ini saya akan menjelaskan cara membuat admin pengguna menginstal paket-paket software Ubuntu Open SSH dan menyelesaikan instalasinya. Oke, langsung saja ke tahap cara pembuatan akun penggunanya. Di sini terdapat kolom username. Isi saja sesuai nama pengguna. Ini saya menggunakan saya untuk satu. Selanjutnya nama servernya Anda server atau bank ya. Lihat username-nya dari nama saya jadi oke. Kita pilih password. Karena di sini untuk video tutorial saja. Isinya yang terlalu ribet. Kalau sudah terisi semua, lanjut saja ke add-on. Nah, di sini ada Ubuntu upgrade to Ubuntu Pro. Di sini kita tidak perlu untuk upgrade to Ubuntu Pro, langsung saja kita pilih skip Ubuntu Pro. Langsung saja kita continue. Nah, di SSH configuration ini maksudnya yaitu SSH configuration yang memungkinkan kita untuk mengakses atau mengelola
server Ubuntu dari komputer lain gitu, jadi bisa diakses dari jarak jauh lah gitu di komputer lain. Kita langsung untuk pengujian saja. Jadi di komputer saya saja yang dibuat, jadi bisa tidak perlu install PNSSH nya, langsung saja kita down. Setelah down, di sini akan muncul tampilan itu langsung mengunduh apa saja yang benar. Oke, kalau sudah bisa saja kita reboot. No, ditunggu sampai hingga masuk ke ini tampilan login Ubuntu. Oke, kalau sudah masuk tampilan seperti ini, itu ada nama servernya, itu variabel login ya. Kalau dari ini kita masukkan login tadi pakai yang username yang kita buat tadi. Lalu di sini passwordnya itu sesuai yang tadi kita buat tadi. Oke. Kalau misalnya loginnya berhasil, akan tampilan di welcome to Ubuntu versinya itu. Nah, kalau sudah begini, sudah berhasil masuk, sudah bisa masuk sebagai usernya. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.